Sobat Siloam, senang banget nih bisa ketemu lagi sama kalian. Bersama saya Inge sebagai host di acara ini. Nah, seperti biasa kita akan bicara seputar kesehatan yang pastinya kita sudah mendatangkan ahlinya nih. Di sini ada Bu Maria. Halo Bu Maria, apa kabar? Halo Dokter Inge. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sehat jiwa dan raga dengan mindful eating. Jujur aku sendiri belum terlalu ngerti nih tentang mindful eating. Ini istilah yang sangat baru buat aku. Emang apa sih Bu, bisa dijelasin nggak mindful eating itu gimana? Oke, jadi sebelum kita ke mindful eating-nya, mungkin saya perlu menjelaskan dulu mindful-nya sendiri. Mungkin ada yang sering dengar mindful itu sebenarnya sekarang itu populer dengan mindfulness. Oke. Nah, ini kan banyak banget yang bilang bahwa ketika orang mindful itu bisa lebih happy. Tapi mindful itu apa gitu ya? Nah, mindful itu sendiri sebenarnya live in the moment. Jadi kita hidup untuk saat ini. Karena kan sering banget ya kalau misalnya bahasanya orang zaman sekarang itu kan bilangnya overthinking gitu. Nah, overthinking itu berarti kita nggak hidup di saat ini, kita hidup di masa depan gitu. Kepala kita ada di masa depan, raganya sih masa kini gitu. Atau enggak orang trauma gitu ya, trauma atau penyesalan dan sebagainya, itu dia hidupnya di masa lalu gitu. Nah, mindful itu merupakan seni bagaimana kita mengembalikan diri kita itu di saat ini. Nah, sekarang kita ke mindful eating-nya nih, mindful eating-nya. Apakah sama gitu ya? Banyak kan orang nanya, ya saya makan aja gitu, yang penting saya kenyang selesai gitu. Nah, mindful eating itu sebenarnya beda gitu. Jadi kita dengan mindful eating itu kita beneran secara sadar, kita multisensori juga, kita fokus dengan makanan kita. Nah, sementara kalau misalnya nih kita balik lagi ya zaman sekarang, kan sering banget ya makan sambil kerja. Makan sambil nonton, ya kan, makan sambil scrolling sosial media gitu ya kalau kata orang gitu. Iya. Nah, kita sendiri akhirnya nggak sadar bahwa kita lagi makan, bahkan ada kalanya kan kita tadi udah makan siang belum ya gitu. Iya, sering. Nah, itu banyak itu sering terjadi gitu. Jadi mindful eating sendiri kalau untuk di kesehatan raga ya, itu bisa ngebantu untuk diet. Tapi kalau misalnya untuk secara psikis itu ngebantu ketika kita lagi stres. Oh gitu. Oke, sekarang kan memang banyak orang yang ini ya mental health itu sesuatu hal yang cukup penting nih keseharian gitu ya. Jadi kalau bisa membantu stres bisa bagus banget berarti ya. Oke. Terus gini, mindful eating berarti lawannya mindless eating. Ada juga istilah tentang mindless? Ada mindless eating. Oke. Jadinya kita itu kan kalau tadi secara sadar ya mindful ya. Mindless itu kita nggak sadar apa yang kita makan. Sebagai contoh misalnya kayak gini, kita makan makanan instan. Coba kita balik kontennya. Apakah kita tahu konten-kontennya itu kan banyak banget ya bahasa-bahasa kimia dan sebagainya gitu ya. Ingredients-nya gitu. Nah, itu kita kalau misalnya kita tetap makan, itu sebenarnya masuk ke mindless. Jadi kita sebenarnya nggak tahu itu apa gitu. Kita sendiri aja yang bisa nge-google aja nggak tahu itu apa, bagaimana badan kita, perut kita. Makanya itu kenapa akhirnya sulit dicerna gitu. Balik lagi kalau misalnya kita membicarakan gizi dan untuk fisik juga, itu kan juga nggak baik kan biasanya kan. Gitu. Lebih baik yang fresh, yang jelas ingredients jelas gitu. Dan kemudian mindless eating itu juga ya tadi disambi-sambi gitu ya bahasanya. Itu termasuk mindless juga. Gitu. Karena coba deh kebayang kalau misalnya nih kita pulang kerja udah capek, pulang ke rumah sambil nonton, kita ngemil. Kita sadar nggak jumlah yang kita makan itu berapa? Iya, aku sih kan? Juga iya sih. Aku tiba-tiba juga satu toples habis itu gitu bener. kan. Apalagi kalau rame-rame gitu ya orang-orang. Nah itu disitulah kita nggak sadar sebenarnya berapa jumlah takaran yang kita konsumsi. Nah lalu yang kedua mindless eating itu juga kita nggak tahu kita makan karena apa. Ya kan pada dasarnya kan kita makan karena lapar. Tapi ada kalanya kita makan ternyata itu secara emosional kita. Makan karena bosan gitu. Nah, lapar gitu karena bosan. Lapar karena sedih. Lapar karena marah. Nah, itu yang juga kita sebut ke mindless eating juga seperti. Oke, kita kembali lagi ke mindful. Berarti pentingnya menerapkan mindfulness di setiap makan biar nggak jadi mindless itu penting banget ya di setiap makan. Sebisa gitu. mungkin. Tapi balik lagi gini, kita kan harus fleksibel gitu ya. Kalau misalnya sama aja kayak orang diet ya, makin kita ketat yang ada makin kita sulit buat mencapai itu gitu.
Nah, mindful eating itu ketika kita memang bisa, misalnya kita ambil aja deh satu waktu makan, kan kita makan setidaknya 3 kali sehari ya dalam satu hari gitu. Nah, kita itu luangnya itu di mana, di waktu kapan gitu. Misalnya apakah pas sarapan, atau enggak justru pas makan malam, atau malah pas makan siang gitu. Nah, karena apa? Mindful eating itu butuh durasi yang lebih lama. Karena kalau misalnya balik lagi kayak waktu kita kecil, makan itu harus mengunyah 32 kali. Iya. Tapi nggak seperti itu. Jadi mindful eating itu kita beneran menikmati secara multisensori. Jadi ya kan kita mencium bau makanannya, kita juga melihat makanannya dengan jelas, nggak langsung kita main makan aja. Kita beneran merasakan gitu. Karena ada kalanya kita masuk aja kan, nggak tahu rasanya kayak apa gitu. Nah di situ sih. Oh, berarti ya kembali lagi ke term awal mindful ya, live in the moment. Jadi kayak nggak cuma makan bikin kenyang, tapi juga menikmati setiap aromanya, rasanya gitu ya. Terus snacking itu ngemil ya. Ngemil itu menurut Bu Maria termasuk mindful eating kah atau mindless juga gitu? Karena kan beberapa ada yang menyarankan biar kita nggak cepat lapar nih, biar kita nggak makan besar itu langsung banyak porsinya, mindless tadi, diselipkan snack di tengah-tengah, misalnya brunch atau di jam-jam rawan lah, jam-jam tanggung. Itu menurut Bu Maria gimana? Justru malahan kalau misalnya mindful ya, kita kan tahu ya, kita misalnya udah mulai agak lemes nih atau mulai kurang tenaga gitu. Snacking itu malah perlu gitu. Dan mindful eating itu juga bisa masuk dalam snacking, tapi pertanyaannya adalah snacknya apa? Ya kan? Kalau snacking itu kan sebenarnya yang sehat ya buah gitu kan. Kan? Atau misalnya kayak misalnya raisins dan sebagainya, itu kan nggak apa-apa gitu sebenarnya. Tapi kita beneran menakar porsinya gitu. Kita tahu nih porsinya seberapa yang kita makan, nggak mindlessly kita langsung makan tiba-tiba banyak gitu porsinya, bahkan lebih banyak dari makan besarnya sendiri gitu. Ada kalanya seperti itu kan. Iya sih. Jadi berarti snacking ini bisa diulang beberapa kali dalam sehari? Nah sebenarnya sih tergantung kebutuhan ya. Kita kan juga kalau misalnya kita mengacu pada mindfulness, kita kan kenal diri kita. Misalnya hari ini kita memang butuh asupan yang lebih nih, karena aktivitas kita banyak gitu. Ya mungkin kalau snackingnya perlu misalnya 2 kali di antara jam makan atau 3 kali, that's okay gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak terlalu ngapa-ngapain, nggak perlu, dan badan kita juga nggak lemes atau nggak lapar gitu, ya kan buat apa snacking juga kan. Nah itu yang aku lihat, berarti tuh kita harus fleksibel ya untuk snacking. Untuk snacking itu kita harus fleksibel, maksudnya tidak harus diterapkan setiap hari berarti ya. Iya betul Dok. Jadi memang kalau untuk snacking sendiri ya kita juga tergantung kebutuhan sih gitu ya. Tapi memang kalau misalnya nih, ini justru malah fun fact ya, ketika kita nggak ngapa-ngapain, kita justru malah makin mudah terjerumus ke mindless eating gitu. Iya, karena kan ya itu tadi kan makan karena bosan. Makan karena bosan. Jadi memang kita juga harus mengenali apa yang kita rasain sih. Jadi kalau bosan itu kan banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan sebenarnya selain makan. Iya kan sebenarnya kan. Sih. Nah, itu yang kita harus harus pilah-pilah juga gitu. Kan tadi kan kalau kata Bu Maria itu mindful eating adalah kita harus tahu apa yang kita makan. Termasuk snack ya, termasuk snack gitu. Nah, cuma mungkin kebanyakan sahabat Siloam ini gitu, termasuk saya sendiri agak susah untuk gimana sih cara menakar yang simple. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita mau makan kita lihat dulu ingredientsnya, ini berapa kalori ya, ini segini. Nah kalau Bu Maria sendiri ada tips nggak gimana caranya menerapkan mindful eating ini gitu loh secara simple yang sebenarnya kita nggak perlu takaran yang benar, misalnya nasi harus berapa gram gitu dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu, tapi kita bisa kenali diri kita itu cukup fulfilled ya, badan kita itu udah bisa beraktivitas lagi secara segar gitu. Itu seberapa sih kira-kira gitu? Berapa sendok nasi sih misalnya kalau beli di restoran gitu ya. Mungkin dalam satu nasi gini mungkin setengahnya gitu. Setengahnya lagi mungkin bisa dimakan nanti gitu dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita mengacu pada mindfulnya sendiri, itu adalah proses makannya jadinya. Yang paling penting proses makannya. Proses makannya such as gimana? Jadi kita beneran menikmati, kita beneran sadar, kita melihat gitu, multisensori. Karena balik lagi gini, kita itu kenyang itu nggak cuma secara fisik, tapi kenyang secara psikis.
Secara sensori Oke, kita puas oke. nih gitu dengan rasa-rasa yang masuk ke mulut kita. Dari mungkin bunyi yang kita dengar pas kita ngunyah Oke, makanannya. oke. Dari misalnya kita merasakan tekstur. Nah, itu secara multisensori harus terpenuhi. Kalau misalnya nggak terpenuhi, kadang kita akhirnya mencari lagi dan Iya, akhirnya nggak tertakar gitu. mengurangi keinginan untuk nambah makanan gitu ya. Oke. Dan memang kalau kita makan dengan perlahan, itu biasanya kita akan lebih mudah kenyang. Oh gitu. Terus gini, mindful mindful eating ini ya, mindful eating attitude ini, behavior ini, dampaknya untuk kesehatan tuh gimana ya? Tadi kan di awal ibu bilang ini akan bagus untuk stres, bagus untuk diet. Nah, bisa dijelasin lagi nggak gimananya nih? Oke, jadi kalau untuk kesehatannya sendiri, yang pertama kesehatan raga ya. Iya, Jadi ya, kalau mindful eating, orang itu kan sebenarnya mindful eating itu pertamanya itu lebih ke arah mindfulness-nya, bukan untuk diet. Oke, Tapi banyak orang yang menjalankan metode ini, berat badannya turun tanpa gitu. perlu ya ini diet-diet yang ekstrim gitu ya. Karena balik lagi mengunyahnya lebih banyak, karena kan Oke. perlahan. Jadi kalau bisa aku simpulin karena dia puas sama makannya. Puas dengan apa yang dia makan. Oke. Nggak mencari lagi gitu. Oke, secara mental dan pikiran dia udah oke, udah cukup nih satu gitu ya, nggak perlu lagi nyari-nyari nyambi-nyambi makannya makan snack gitu nggak perlu kayak gitu ya maksudnya. Nah, kalau misalnya untuk kesehatan mental sendiri, biasanya gini, kalau kita stres, kita itu kan butuh kayak, kalau misalnya orang tuh ada yang misalnya nge-squish bola, Squish, iya. ada kegiatan berulang yang membuat kita nyaman sebenarnya. Oke. Nah, mengunyah itu sebenarnya juga salah satu kegiatan berulang yang bisa membuat kita nyaman. Makanya gitu. kenapa tadi tujuannya itu untuk stres. Jadi ini bukan stress eating. Kalau stress eating itu kan kita makan dalam porsi banyak, tiba-tiba meningkat gitu ketika kita stres. Nah, tapi kalau misalnya mindful eating itu kita beneran untuk mengembalikan pikiran dan raga kita ke saat ini gitu. Oke, Mengistirahatkan pikiran juga. makanya itu juga yang bikin mindful eating itu adalah ya bener fokus sama makanannya, nggak disambil-sambil bikin tugas, laptopan, chatting gitu ya, biar kita fokus ke makanan itu gitu Iya, ya. bener. Oke, ya menarik. Soalnya kan sekarang kan banyak yang, aduh gimana ya caranya biar diet tapi tetap nggak kelaparan kayak gitu. Oh, ternyata tetap bisa makan ya. Sudah bisa, justru malah harus makan. Ya kan? Nah, tetap harus makan tapi ya caranya, metodenya gitu. Oke. Tadi kita udah nanya-nanya seputar mindful eating. Aku merangkum beberapa hal nih tentang mitos atau fakta tentang mindful eating, tentang behavior makan sehari-hari lah gitu. Saat stres kita menjadi lebih banyak makan. Mitos atau fakta ya? Mitos Oke. apa fakta? Fakta. Karena sebenarnya overeating itu terlalu banyak makan itu juga merupakan pertanda bahwa kita lagi stres. Oh begitu. Itu merupakan salah satu pertanda dari stres itu sendiri. Karena kan ada yang ketika stres jadi banyak makan, ada yang ketika Malah stres lebih jadi nggak sedikit. mau makan. Nah, kayak iya. gitu. Jadi memang masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Tapi memang lebih banyak sih yang ke arah overeating itu sendiri. Jadi malah lebih banyak makan ketika stres. Mitos atau fakta, mungkin tadi aku udah sekilas bilang ya. Mitos atau fakta, mengurangi porsi makan atau frekuensi makan bisa bikin kita turun berat badan. Tergantung ya. Kalau frekuensi kalau frekuensi porsi, cuma kan biasanya gini, kalau kita mengubah gaya hidup kita terlalu ekstrim, biasanya kan untuk dia itu bertahan biasanya chance-nya kan agak sulit ya. Kurang sustainable gitu ya. Oke. Nah, jadi memang lebih baik sih memang perlahan gitu. Kalau untuk kita mengubah gaya hidup, jangan tiba-tiba ekstrim. Karena kan banyak kalau misalnya kita sering dengar yo-yo diet kan. Oke, iya yang cepet naik, cepet turun. Cepet naik, cepet turun. Nah, makanya. Oh gitu ya. Jadi lebih baik mengontrol sama ya memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh gitu. Oke, luar biasa. Udah banyak banget nih info, wawasan, ilmu yang udah kita dapat dari Bu Maria. Terima kasih Bu Maria ya. Iya, sama-sama Dokter Inga. Berarti udah kejawab ya pertanyaan kita yang awal, apa sih mindful eating ini? Bagaimana menjaga jiwa dan raga dengan mindful eating ya Bu? Oke, kalau ada yang belum jelas, sahabat Siloam bisa
tanya langsung ke Bu Maria, bisa ngobrol-ngobrol, konsultasi ke Bu Maria di Siloam TBC Matupang, tentunya di lantai 7. Betul ya Bu ya? Ya, betul. Akhir kata saya Dr. Inge pamit, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Salam sehat. Dadah.